Oke, halo semuanya. Jadi di video kali ini adalah konten yang sepertinya ditunggu-tunggu oleh beberapa orang, yaitu adalah ebook haul. Dan ini adalah ebook haul part 4, yaitu ebook-ebook yang aku dapatkan dari bulan Oktober sampai Desember tahun 2021 kemarin gitu ya. Dan sebelum videonya dimulai, aku mau bertanya sedikit nih. Menurut kalian apakah konten ebook haul ini dilanjutkan di tahun 2022? Karena aku mikirnya sih ebook haul ini cuman aku bikin di tahun 2021 itu aja gitu loh. Jadi kayak rangka apa sih, kayak jaraknya itu ya cuman untuk tahun 2021. Kalau mungkin kalian pengen lihat ebook haul untuk tahun 2022, mungkin aku akan bikin, cuman nggak janji juga, dan aku nggak tahu juga sih kapan akan bikin. Cuman boleh ya tulis di kolom komentar di bawah. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai yuk ke buku-bukunya. Yang pertama di sini untuk bulan Oktober. Di bulan Oktober itu aku mendapatkan 26, gak mendapatkan sih, mempunyai 26 ebook baru. Yang pertama yaitu adalah Injection, ini yang nomor 1 yang ditulis oleh Warren Ellis. Yang kedua yaitu adalah Southern Bastards-nya Jason Aaron. Kemudian ada Left to Die-nya Black Pierce. Kemudian ada The Ghostly Grounds-nya Sophie Love. Kemudian ada Next Door yang ditulis oleh Black Pierce juga. Kemudian ada How to Code in Python yang ditulis oleh Lisa Tagliaferri. Kemudian ada Forget Me Not-nya Kristen Middleton. Kemudian ada Molly's Maze Discovery-nya Carmen Allen. Ini aku waktu itu pernah baca buku pertamanya, dan ternyata buku keduanya gratis, jadi langsung aja aku download. Kemudian ada The Perfect Life Partner-nya Ranjot Singh Chahal. Kemudian ada A Man of High Character-nya Mitchell White. Kemudian ada The Man Who Become an Ox and Other Stories. Ini kayaknya kumpulan cerpen gitu yang ditulis oleh N.G. Pei Fuen, Wei Kayong, dan juga kawan-kawan. Kemudian ada The Text-nya Claire Douglas. Kemudian ada War and Peace-nya Leo Tolstoy. Ini kayaknya buku klasik yang kayaknya banyak banget dibicarain orang-orang gitu kan. Dan aku nemu di Google Play Books gratis, jadi makanya aku kepo. Cuman 1000 halaman, ini kayaknya 2 semester gak selesai-selesai deh. Kemudian yaitu ada The Legend of Sleepy Hollow-nya Washington Irving. Aku pernah bilang kan di video di Anti-TBR Book Tag kalau aku nggak mau baca buku ini. Sebenarnya bukan nggak mau sih, cuman aku kayak nggak minat aja. Cuman kalau nemu yang gratis ya mau aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya aku tuh tidak connect sih antara ucapan dan pikiran. Cuman ya udahlah ya, kita lanjut aja yuk. Nah, untuk buku selanjutnya yaitu adalah Every Word You Cannot Say-nya Iain S. Thomas. Kemudian ada Alcatraz versus The Evil Librarians. Ini buku ke-1 yang ditulis oleh Brandon Sanderson. Kemudian ada Alive yang ditulis oleh Sharon Bolton. Kemudian ada Let Me In dan juga Clean Kill yang ditulis oleh Adam Nichols. Kemudian di sini ada The Man by the Sea-nya Jack Benton. Kemudian ada Yellowhead Blues-nya R.E. Donald. Dan The Past Awakens yang ditulis oleh W.L. Knightley. Kemudian ada Grain of Truth-nya V.G. Chambers. Dan terakhir yaitu adalah 3 buku dari Adi Wahyu Aji. Yang pertama yaitu adalah 30 tips membaca, kemudian cara asyik review buku, dan juga One Week One Book. Itu dia ya 26 judul yang aku dapatkan di bulan Oktober. Dan mungkin kalian bisa lihat kalau di bulan Oktober ini aku lumayan banyak dapat buku-buku thriller. Dan semuanya itu aku dapat di Google Play Books ya untuk buku-buku thriller. Cuman beberapa aku nggak dapat di Google Play Books gitu. Oke, kita lanjut sekarang untuk ke bulan November. Di bulan November ini sedikit banyak, yaitu adalah 28 judul. Yang pertama yaitu adalah The Great Gatsby-nya B.K. Baxter. Kemudian ada Little Girl Lost-nya Cheryl Bradshaw. Kemudian ada Almost Gone-nya Black Pierce. Kemudian ada Pau City Valley Poisonous yang ditulis oleh Melissa Erin Jackson. Kemudian ada Mark for Murder-nya Spencer Warren. The Hawk and His Boy
dan juga The Shadow at the Gate-nya Christopher Boone. Kayaknya itu berseri ya, ada 3 judul, cuman judul yang ketiga itu berbayar, jadi belum di download nih ya, aku kan tim gratis. Kemudian ada World Whisperer-nya Rachel Devenish Ford, kemudian ada Nocturne Cat Ross, Hidden-nya Meg Jensen. Nah, kemudian ada Pride and Prejudice-nya Jane Austen. Karena gratis ya, siapa yang nggak mau untuk mendownloadnya ya kan. Dan di sini aku juga mendapatkan beberapa judul buku klasik lainnya, ada banyak banget, yaitu yang pertama ada Adventures of Huckleberry Finn yang ditulis oleh Mark Twain. Kemudian ada A Study in Scarlet yang ditulis oleh Sir Arthur Conan Doyle. Kemudian ada Jane Eyre-nya Charlotte Bronte. Dan kemudian ada Cinderella, tapi ini retelling, with Strength and Courage yang ditulis oleh Lisa Shea atau Shea ini bacanya. Kemudian ada Penance on the Prairies yang ditulis oleh R.L. Stine. Kemudian ada The Haunting of Sunshine House yang ditulis oleh Dominica Bess. Kemudian ada The Ghost of Marlowe House-nya Bobby Holmes. Kemudian ada Stalk in Paradise yang ditulis oleh Charlie Marsh. Kemudian ada Death in the Park-nya London Lovett. River of Lies-nya R. Morgan. Unoccupied Grave-nya A.G. Barnett. Kemudian ada Lurking Below the Surface-nya Van Argan. Potion, Poisons and Peril-nya Shea MacLeod. Terus kemudian ada Cursed yang ditulis oleh Casey O'Dell. Kemudian ada Secrets and Guardians-nya H. Chamber. Dan yang terakhir itu adalah The Last of the Fire Drakes-nya Farah Boy. Kalau di bulan November ini kayaknya aku lebih banyak dapatin klasik, itu yang pertama. Terus kemudian juga masih ada sih kayak thriller misteri gitu. Dan aku juga mendapatkan beberapa judul fantasi yang kayaknya mostly high fantasy gitu loh. Tapi ya lumayan, kan gratis. Kita lanjut ke bulan Desember, dan ternyata di bulan Desember ini nggak mau kalau jumlahnya sedikit. Dan di bulan Desember ini aku mendapatkan 35 judul baru. Langsung aja kita mulai. Yang pertama yaitu adalah Eternal Empire-nya Sarah Vaughan, ini komik. Kemudian ada revival-nya Tim Seeley. Kemudian ada The Raven, ini yang versi ilustrasi yang ditulis oleh Edgar Allan Poe. Kemudian ada John Bunyan's Poetry yang ditulis oleh John Bunyan. Kemudian ada The Time Machine-nya aku jadi lupa bahasa Inggris. Kemudian ada The Mystery of the Missing Money-nya Paul Moxham. Kemudian ada Danger in Monrovia yang juga ditulis oleh Paul Moxham, dan Mystery of Santa Claus yang juga ditulis oleh Paul Moxham. Kemudian ada Royal Day Out-nya Mike Cabot, ada Archibald Locks-nya Darren Shan, The Merman and the Moon Forgotten-nya Kevin McGill, 300 Hari-nya Thor Demetrius Subang, Designer Dirty Laundry-nya Diane Valerie, Meet Me at the Bus Stop-nya MG Ray, Abby and the Boy Next Door-nya Kelsey Stelting, The Best of Frances Lincoln Poetry yang ditulis oleh Frances Lincoln. Kemudian ada Poems of Guido Gazzelle-nya Paul Vincent. Three Men and a Maybe-nya Katie Lovell. Christmas in Venice-nya Mido Taylor. Kemudian ada The Ugly Man dan juga The Sad Man yang ditulis oleh P.D. Finner. Kemudian ada Just a Matter of Time-nya Charity Tahmasep. Your Hand in Mine-nya Daniela Sacerdoti. Mercy and Mayhem-nya Ava Mallory, 10 Secrets to a Bestseller, An Author Guides to Self-Publishing-nya Tim McConaughey, Time is Money-nya Alex Altman. Kemudian ada The Hazelwood-nya Melissa Albert, Girl Goyli-nya Better Hero Army, Red and Wing-nya Megan O'Russell, The Hun yang ditulis oleh Oscar de Muriel. Kemudian ada Love at the End of the World-nya Nicola R. White.
Kemudian ada Run From Ruin-nya Alex Kuzara. Kemudian ada Between Mountain and Sea-nya Louisa Locke. Kemudian ada Snowed In with the Billionaire yang ditulis oleh Lila Monroe. Kemudian ada 2 judul dari Javier Santolobo, yaitu adalah A Robot Christmas Story dan juga The Cat in the Ruins. Dan yang terakhir yaitu adalah The Mouse Before Christmas-nya Lisa Yamagishi. Untuk bulan Desember ini aku dapatnya banyakan buku-buku romance ya, kalau mungkin kalian lihat, karena emang tiba-tiba buku romance tuh pengen aku baca secara randomly gitu aja sih. Dan covernya banyak yang cantik sih, jadi makanya aku download, apalagi kebanyakan tuh gratis, jadi ini download aja gitu loh. Nah itu dia tadi adalah ebook haul yang part 4. Dan kalau di total dari bulan Oktober sampai Desember itu jumlahnya ada 89 judul, mendekati 100 loh itu. Dan nggak tahu deh itu bisa dibaca berapa tahunnya, itu mungkin TBR sampai tua nanti itu masih ada. Dan dari list yang ada di ebook haul 4 ini kayaknya yang baru dibaca tuh nggak lebih dari 5% deh. Ya tapi nggak apa-apa, yang penting kan punya aja dulu, bacanya nanti gitu kan. Dan gimana dengan kamu, mungkin di 3 bulan terakhir 2021 kemarin itu juga mendapatkan ebook? Kalau iya dapat berapa, bisa kasih tahu juga di kolom komentar. Dan makasih banyak banget ya buat yang udah nonton sampai sini, and I'll see you on my next one. Bye bye.